Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Bapak pemateri yang akan menjelaskan materi tentang tata tertib yang ada di sekolah SMKN 1 Suboh. Kepada Bapak materi dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi yang akan dijelaskan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Suboh, para Bapak dan para Ibu pengajar, serta staf TU SMK Negeri 1 Suboh. Anak-anakku yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu mudhillalah fala yudlil fala hadiyalah arsalahu bil huda wa dinil haq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita masih beri kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara yang diselenggarakan oleh SMK Negeri Suboh, yaitu pengenalan masa lingkungan sekolah yang terkenal dengan MPLS. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa risalah yang sangat luar biasa. Beliau sebagai reformasi perubahan dunia. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan risalah-risalah yang dibawa oleh beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya banggakan, nama saya adalah Bapak Muntaha, di mana saya selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan di SMK Negeri 1 Suboh. Saya cukup lama mengabdi di SMK Negeri 1 Suboh ini, kurang lebih sudah hampir 17 tahun. Sehingga saya betul-betul tahu seluk-beluk perjalanan dan perkembangan SMK Negeri 1 Suboh. Sebelum memasuki kepada materi, di mana materi saya adalah tentang tata tertib yang ada di sekolah. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, pasti ada tata tertib yang harus kalian ikuti. Negara, suatu provinsi, suatu kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW, bahkan dalam keluarga ada tata tertib. Saya tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada tata tertib. Kalau tidak ada tata tertib, maka akan terjadi hukum rimba, di mana yang kuat akan berkuasa. Maka dari itu, sekolah kita juga menjalankan tata tertib yang wajib diikuti dan ditaati oleh semua warga sekolah. Langsung saja, tata tertib yang pertama yang ada di SMK Negeri 1 Suboh yang perlu kalian ketahui adalah hal masuk sekolah. Hal masuk sekolah ini ditandai pertama dengan bel masuk dibunyikan pada pukul 7 dan peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Jadi ukuran bel tidaknya sekolah itu ditentukan apabila sudah jam 7 pas bel artinya sudah berbunyi, maka kita diharapkan sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Berikutnya adalah sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna
dan literasi selama 15 menit. Artinya setelah kita masuk kelas, maka kita berdoa yang dipandu oleh ketua kelas atau dipandu oleh guru mata pelajaran jam pertama. Seumpamanya, karena 99% siswa yang ada di sekolah kita ini adalah beragama Islam. Jadi umpamanya ada di luar itu, maka berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jam belajar dimulai Senin sampai dengan Kamis pukul 7 masuknya dan pulang jam 4 sore. Hari Jumat masuk jam 7 dan pulang jam 11 siang. Ini dalam keadaan normal. Kalau sekarang tidak seperti itu, karena dalam keadaan darurat, sehingga KBM, terutama masa-masa sekarang ini, tetap berjalan dengan cara daring. Berikutnya adalah peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. Umpamanya datang 7:05 menit dan seterusnya, itu dinyatakan terlambat. Apabila terlambat, peserta didik yang terlambat wajib lapor pada petugas piket dengan menerima konsekuensi. Anak-anakku yang saya banggakan, di sekolah kita ini agak luar biasa, karena di pintu gerbang mulai jam 6 sampai jam 7 itu berdiri banyak petugas, mulai dari satpam, guru piket, dan tim kedisiplinan. Maka yang akan terlambat oleh tim kedisiplinan itu akan dicatat dan diberi konsekuensi atau hukuman yang sesuai dengan jam keterlambatannya. Untuk itu saya minta khususnya kepada kalian siswa baru ini mulai melatih diri untuk tidak terlambat. Berikutnya, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua peserta didik paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk. Jadi kita dianjurkan apabila tidak masuk dengan alasan sakit atau alasan keperluan lainnya, diharapkan segera mengirim surat melalui wali kelas atau guru kelas atau ke BP atau ke wakil kepala bagian kesiswaan. Apabila informasi tertulis diterima lebih dari 2 hari, peserta didik dianggap atau dicatat alpa atau bolos. Maka ini hati-hati, karena setiap Anda alpa itu ada poin tertentu yang nanti akan diakumulasikan pada waktu saat semesteran. Untuk itu diusahakanlah jangan sampai kalian ini tidak masuk dengan alasan membolos atau alpa. Berikutnya, peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru kelas disertai surat permohonan izin. Artinya, kalian itu tidak boleh meninggalkan sembarangan dalam kelas. Contoh, jam pertama ada guru pengajar, jam kedua gurunya terlambat, kalian keluar di kelas. Itu tidak boleh, harus kalian minta izin dulu. Yang paling gampang adalah minta izin kepada bagian BP. Apa alasan kalian itu meninggalkan kelas seperti itu. Seterusnya, peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas atau guru piket atau wakil kepala sekolah atau di BP. Jadi banyak tenaga, umpamanya yang tidak ada wali kelas, kita langsung ke BP. Seumpamanya tidak ada BP, kita langsung kepada wakil kepala bagian kesiswaan untuk meminta izin dengan alasan meninggalkan sekolah sebelum waktunya pulang. Seterusnya, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa
dan menyanyikan salah satu lagu nasional atau lagu-lagu daerah. Jadi setiap hari kita pulang, kita berdoa. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu-lagu nasional atau lagu-lagu daerah. Ini sebagai rasa cinta kita kepada tanah air dan rasa cinta kita kepada daerah yang kita domisilinya ini. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya adalah kewajiban peserta didik. Peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, kepada guru, staf TU, dan karyawan sekolah. Artinya menghormati itu, apabila kita berpapasan dengan kepala sekolah, kita memberi tanda menunduk. Atau lebih sopannya adalah bersalaman. Baik kepada kepala sekolah, atau guru, atau staf TU, atau karyawan. Jadi alangkah indahnya Islam ini, karena kita akan kelihatan apabila kita itu melaksanakan cara-cara seperti tadi itu. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan, serta kelancaran kegiatan belajar mengajar. Jadi kita punya tanggung jawab setelah kita dicatat sebagai warga sekolah SMK Negeri Subuh, maka kita punya kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah secara keseluruhan, keindahan. Pokoknya apa yang ada di sekolah kita punya tanggung jawab. Istilah yang paling keren adalah jangan sampai ada daun yang jatuh yang tidak kelihatan. Jadi selama ada kotoran, untuk menjaga kebersihan itu, mari kita saling menjaga di antara kita. Berikutnya adalah peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan. Artinya kita ini karena satu keluarga besar SMK Negeri Subuh, apabila ada luka bagian yang satu, maka bagian yang lain akan merasakan pahit dan sakitnya luka itu. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu hidup secara bersama. Anak-anakku yang saya banggakan, peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan. Maksudnya adalah pakaian seragam nasional putih abu-abu atau pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis model dan warnanya sama berlaku secara nasional. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin dan Selasa dan pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera. Secara khusus, pakaian putih abu-abu itu dipakai pada hari Senin dan Selasa, dan juga dipakai pada hari-hari umpamanya ada upacara di lapangan subuh, hari-hari besar nasional, maka wajib memakai pakaian nasional yaitu seragam putih abu-abu. Pada saat upacara bendera dilengkapi topi, bat, ikat pinggang warna hitam, dan dasi sesuai warna seragam masing-masing. Jenjang sekolah dilengkapi dengan logo Tut Wuri Handayani di bagian depan topi. Jadi kalian sebagai siswa baru harus betul-betul diikuti, karena ada sebagian kecil sekali, kadang-kadang topinya itu ditulis macam-macam dengan seleranya masing-masing. Itu tidak diperkenankan. Jadi jangan ditulis-tulisi topi yang sudah tertulis Tut Wuri Handayani di bagian depan itu. Untuk itu saya minta dengan hormat kalian jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah ini. Berikutnya, selain hari Senin dan Selasa, peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah.
Jadi di sini ada 3 seragam. Pertama adalah putih abu-abu, nomor 2 adalah pramuka, nomor 3 adalah batik, dan nomor 4 adalah alma mater. Alma mater itu biasanya nanti model dan warnanya disesuaikan dengan jurusan masing-masing jurusan yang ada di sekolah kita ini. Berikutnya adalah pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakter sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya. Jadi alma mater itu pakaian yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Di sini punya ciri khas yang khusus. Jadi di pundaknya itu ada pangkat, sedangkan logonya adalah berbentuk lingkaran yang tidak mungkin sama dengan sekolah-sekolah lain. Itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita yang warnanya disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Berikutnya adalah atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah, terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah, dan nama kabupaten atau kota. Ini adanya badge semacam itu harus dilengkapi untuk kita. Berikutnya adalah sepatu wajib berwarna hitam. Jadi sebagai siswa baru, kalau sekarang ingin membeli sepatu, belilah warna sepatu hitam yang tidak ada variasinya, mumpung sekarang. Sehingga nanti dikala kita sudah masuk atau sudah kembali normal, kita tidak mendapat masalah tentang masalah sepatu ini. Karena nanti di pintu gerbang SMK ini ada penjaga khusus melihat sepatu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya dilihat, lebih-lebih sepatu. Umpamanya terpaksa ada yang tidak hitam, kadang-kadang petugas menyediakan cat semprot warna hitam, jadi langsung disemprot. Maka dari itu jangan coba-coba memakai tidak sesuai dengan warna yang ditentukan oleh sekolah. Berikutnya adalah rambut dan make up. Rambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak dicet, serta tidak gundul, tidak di model garis-garis atau di model pulau-pulau panjang dan bagian belakangnya. Ini untuk yang putra. Jadi di sekolah sudah ditentukan ukurannya adalah 1, 2, 3. Ini ukuran yang sudah standar, yang sudah berjalan sekian tahun di SMK Negeri Sesubuh. Jadi bukan karena ukuran tidak panjang letak digundul, tidak. Tapi ukurannya adalah 1, 2, 3. Dan tidak diberi model-model seperti model ada jalan semutnya di tengah umpamanya. Itu tidak boleh. Berikutnya adalah rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, disanggul ya, atau disanggul untuk yang putri. Seterusnya, tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga lebih dari 1 untuk yang putri. Jadi yang putri kadang-kadang memakai tato yang buatan itu tidak boleh. Jadi apapun yang menempel di bagian perhiasan, kalau lebih atau berlebihan, itu tidak diperbolehkan. Tindik kuping atau telinga itu harus 1. Kadang-kadang ada tindik kuping meniru orang-orang India sampai 5 atau 6, itu tidak diperbolehkan. Ini jangan coba-coba di SMK. Karena kalau dicoba-coba, karena nanti kamu akan berurusan dengan kedokteran, harus diginikan, dan bermacam-macam. Maka dari itu, mumpung masih siswa baru, jangan sampai membuat tindik-tindik. Untuk yang putri jangan lebih dari 1. Berikutnya adalah tidak memakai anting, tindik tato, kalung, gelang, dan rantai di saku untuk putra.
Jadi mulai sekarang yang biasa memakai kalung, kadang-kadang kalung tengkorak, kalung ini dan kalung itu tidak diperbolehkan. Nanti kalau kalian ketemu di pintu gerbang, biasanya langsung digunting oleh petugas. Berikutnya adalah alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik yang berlebihan. Ini sering terjadi. Tim disiplin menangkap bagian siswa perempuan karena memakai kosmetik yang berlebihan. Kadang-kadang bibirnya agak merah, bedaknya agak tebal. Jadi kalau ke sekolah jangan seperti itu. Ini kalau sudah terbiasa seperti itu, kelihatannya kok tidak enak seperti itu. Makanya sudah belajar untuk tidak memakai kosmetik yang berlebihan atau alisnya dicukur untuk yang perempuan. Berikutnya adalah tidak diperbolehkan pakai cat kuku. Jadi mulai sekarang yang sudah biasa pakai cat kuku itu dihilangkan. Khawatir nanti terbiasa dibawa ke SMK, ini nanti akan menjadi masalah. Jadi mulai sekarang kalian masih ada waktu untuk menghilangkan cat kuku, terutama yang putri. Berikutnya adalah siswa putri wajib berjilbab sesuai dengan seragam sekolah. Ini kalau kalian yang beragama Islam diwajibkan untuk berjilbab. Yang tidak beragama Islam, sekolah memberi kebebasan untuk tidak berjilbab. Jadi sesuai dengan keadaan kita, keyakinan kita masing-masing di dalam masalah seragam ini. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya adalah peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi kita dianjurkan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti hanya upacara di luar sekolah atau kegiatan-kegiatan ekstra, di mana nanti ada pemaparan khusus bahwa di sekolah kita ini banyak ekstra yang dikembangkan. Mungkin nanti ada pembina ekstra yang akan memaparkan seperti ekstra rohis, PMR, kepramukaan dan sebagainya. Berikutnya adalah peserta didik mengikuti satu kegiatan ekskul wajib, yaitu kepramukaan, dan satu atau dua kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah. Terutama kelas 10 atau siswa baru ini wajib hukumnya mengikuti ekstra pramuka. Tidak ada alasan. Karena di pramuka ini kita diajari banyak hal, terutama masalah karakter. Maka dari itu hukumnya wajib. Karena nanti nilai di pramukaan itu akan masuk di rapot. Maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak ikut di ekstra pramuka. Kalau sudah ikut ekstra pramuka, kalian menambah ekstra satu lagi. Apa ikut ekstra PMR atau rohis atau bulu tangkis atau sepak bola, terserah. Lebih banyak yang diikuti ekstra itu lebih bagus. Jadi jangan sampai kalian itu tidak ikut ekstra tambahan. Jadi di situ ada ekstra wajib, ada ekstra tambahan yang harus diikuti oleh semua siswa, khususnya siswa yang masih baru seperti kalian ini. Berikutnya adalah mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana dan prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah. Karena kita sudah masuk warga sekolah, maka ada tanggung jawab yang harus kita miliki, yaitu memelihara apa yang ada di sekolah ini, seperti miliknya kita sendiri. Berikutnya adalah menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas. Nanti kalian setelah ketemu dengan wali kelasnya, wali kelas akan membentuk program kelas dan struktur kelas. Jadi tergantung kelas itu, kelasnya mau diapakan. Umpamanya kepanasan, mau diberi AC, silahkan. Kalian sendiri nanti mengajukan kepada wali kelasnya dengan sistem urunan, umpamanya tidak apa-apa. Mau diberi apa saja, selama sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dipersilahkan.
Berikutnya adalah menjaga nama baik sekolah. Yang dimaksud dengan menjaga nama baik sekolah itu, kalian setelah masuk warga SMK, kalian menjaga nama baik sekolah di luar maupun di dalam sekolah. Jadi harus selalu dijaga nama baik itu. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya adalah larangan-larangan yang ada di sekolah. Peserta didik tidak melakukan tawuran, pemerasan, ancaman, hinaan, teror, dan pelecehan seksual. Jadi kalau sudah terbiasa di SMP umpama, itu dilarang. Gerombolan-gerombolan itu dilarang di SMK. Ya. Nanti kalau kamu tetap melaksanakan seperti itu, maka akan berurusan oleh sekolah dan sekolah akan memasrahkan kepada pihak kepolisian. Berikutnya adalah parkir di luar lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab pribadi. Jadi di sekolah kita ini luas, lahan parkirnya luas, maka saya minta jangan sampai ikut-ikutan memarkir kendaraannya di luar sekolah. Apabila itu terjadi, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi. Karena ini sering terjadi kehilangan sepeda karena diparkir di luar lingkungan sekolah. Maka dari itu saya mohon kepada siswa baru itu, sebaiknya kalian memarkir kendaraannya di parkiran sekolah yang telah disediakan. Berikutnya adalah ketidakhadiran atau ALPA siswa maksimal 15 hari per semester. Apabila lebih dari 15 hari per semester, kalian ini nanti ada masalah besar. Untuk itu, kalau kalian ALPA, jangan lebih sampai 15 hari dalam satu semester. Berikutnya adalah larangan berikutnya, merusak sarana dan prasarana sekolah. Jadi kembali lagi, sarana sekolah ini untuk kenyamanan kita belajar, maka dari itu jangan sampai dirusak. Bagaimana caranya? Yaitu dipelihara, ya, diopeni, itu bagian dari hal-hal yang harus dimiliki oleh kita. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya adalah hak peserta didik. 1. Absensi kehadiran peserta didik diatur sesuai kebijakan sekolah di SMK Negeri 1 Subuh. Nomor 2, peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah. Maksudnya adalah karena di sekolah kita ini terdiri dari 4 jurusan, di mana 4 jurusan itu ada akuntansi dan lembaga, ada teknik sepeda motor, ada teknik komputer jaringan, ada bisnis perikanan air laut dan air payau. Itu mempunyai lab-lab tersendiri. Tidak boleh anak TSM menggunakan labnya anak AKL, tidak boleh. Itu pun harus izin pengelolanya, karena di sini ada pengelola setiap lab. Lab TKJ ada pengelolanya tersendiri, ada lab akuntansi ada pengelolanya sendiri. Kalau terpaksa anak lain jurusan menggunakan lab itu, maka harus ada izin dari Kakom atau kepala sekolah. Berikutnya adalah peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Jadi di sini tidak ada kaya, tidak ada miskin. Makanya seragam itu mencerminkan rasa kebersamaan. Karena orang kaya sepatunya harus beli di Italia, tidak seperti itu. Harus dari kulit sapi atau kulit apa, tidak seperti itu. Yang penting yang penting warna hitam, terbuat dari apa saja terserah. Karena ini adalah di pendidikan, rasa pemberlakuan kebersamaan itu sangat diutamakan. Berikutnya adalah peserta didik mengikuti kegiatan sekolah. Telah saya singgung tadi, banyak kegiatan di sekolah kita ini
yang perlu kalian ikuti sebagai tambahan pengetahuan untuk kita lebih bisa mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri kita. Yang nomor 5 adalah peserta didik mendapat pelajaran agama sesuai yang dianutnya. Saya ulang, peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai yang dianutnya. Karena di SMK Negeri 1 Subuh ini, menurut catatan yang ada, 99% adalah beragama Islam. Maka yang menonjol di sini adalah kegiatan keagamaan tentang masalah keislaman. Seumpamanya ada 1-2, itu pun juga dilayani. Kebetulan di sekolah kita ini ada guru yang lain agama. Jadi guru itu yang bisa kita minta bantuan untuk membimbing anak-anak yang lain agama. Jadi tidak sudah dipersoalkan masalah agama itu. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri diatur di sekolah kita. Anak-anakku yang saya banggakan, sekarang kita lihat di sini ada bentuk-bentuk pelanggaran. A, sikap perilaku. Ini ada poin atau ada skor sanksi tertentu. Makanya ini ingat, mumpung kalian ini masih baru di sini, jangan sampai melakukan hal-hal yang bentuk-bentuk pelanggarannya seperti ini. Satu adalah tidak membawa buku sesuai jadwal. Hari Senin membawa bukunya hari Selasa. Kalau diketemukan, kamu nanti dapat skor sanksi 5 poin. Itu akan dicatat oleh petugas. Nomor 2 adalah membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah. Ngajak teman-temannya untuk teriak-teriak yang tidak ada perlunya. Nanti provokatornya itu, umpamanya provokator, nanti itu oleh petugas akan dicatat. Itu poinnya 5. Berikutnya adalah membawa atau bermain kartu, domino, apa yang lain di sekolah. Itu poinnya 5. Berikutnya adalah bermain bola di koridor atau di dalam kelas. Dikala ada jam kosong, bola dikeluarkan, main bola dalam kelas. Sudah amburadul kelasnya ini nanti. Ini kalau diketemukan oleh petugas akan dicatat mendapat skor sanksi poin 5. Berikutnya adalah mencoret-coret atau mengotori dinding pintu, meja, kursi, pagar sekolah. Ini poinnya 10. Semakin berat pelanggaran yang dilakukan oleh kalian, maka sanksinya semakin berat. Berikutnya adalah melindungi temannya yang bersalah. Ini poinnya 15. Karena dengan slogan solidaritas, temannya yang salah dilindungi. Maka kamu itu nanti akan mendapat poin 15. Jadi jangan sampai melindungi temannya yang salah, ya. Meskipun dengan alasan solidaritas, seperti itu. Anak-anakku yang saya banggakan, bentuk pelanggaran berikutnya adalah berperilaku jorok dan tidak sopan di dalam maupun di luar sekolah. Poinnya adalah 20. Berikutnya adalah membawa atau menyembunyikan petasan. Terutama hampir-hampir bulan Ramadan, kadang-kadang kita sudah memulai dibawa ke sekolah, mercon, ya, dinyalakan di dalam kelas, sehingga gaduh kelas. Ini poinnya adalah 20. Makanya jangan coba-coba membawa seperti itu. Membuat surat izin palsu. Dikala kita tidak masuk kelas, suratnya bukan dari orang tua tanda tangannya, kita minta bantuan kepada tukang becak umpamanya. Kalau diketemukan nanti poinnya adalah 20. Jadi surat-surat yang memalsukan surat, memalsukan tanda tangan orang tua, tanda tangan guru, lebih-lebih tanda tangan kepala sekolah, ini berat. Jadi poinnya adalah 20. Meloncat jendela atau pagar sekolah. Jadi sekolah kita sebagian memang tidak terpagar. Ini sebentar lagi sudah ada program pemagaran yang sebelah selatan, itu akan dipagar secara bertahap. Umpamanya nanti di antara kalian ada yang loncat pagar itu, maka poinnya adalah 20. Menyalahgunakan uang sekolah.
Maksudnya umpamanya ada dana simpatisan disalahgunakan oleh kalian. Sebenarnya harus dibayar kepada sekolah, ternyata digunakan kepada yang lain. Maka itu poinnya adalah 25. Agak berat. Berikutnya adalah membawa atau merokok saat masih menggunakan seragam sekolah. Di sekolah ataupun di luar sekolah, selama kita memakai seragam sekolah, maka itu poinnya agak berat, yaitu mendapat poin 30. Maka jangan coba-coba karena di luar sekolah kita rokok-rokokan. Umpamanya di alun-alun masih seragam sekolah dipakai, kita rokokan. Ada guru lewat ketemu, kalian tuh nanti akan mendapat sanksi yang agak berat dengan poin 30. Maka dari itu jangan coba-coba melanggar pelanggaran yang sudah dibuat secara bersama ini. Berikutnya adalah merusak sarana dan prasarana sekolah. Ini poinnya 40. Mengancam, mengintimidasi teman sekelas, teman sekolah. Ini poinnya berat 50. Ini sering kejadian seperti ini. Karena lain SMP masuk ke sini membuat geng-geng, macam-macam geng. Akhirnya geng itu benturan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nanti kalian agak berat dengan poin 50. Berikutnya adalah bertindak tidak sopan, melecehkan dan mengancam kepala sekolah. Waduh, ini gawat ini. Mengancam guru, mengancam karyawan sekolah. Ya, kepala sekolahnya ditakut-takuti dengan celurit umpamanya. Gurunya diancam akan dilaporkan kepada polisi umpama. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ini nanti kalau terjadi poinnya adalah 100. Berat. Berikutnya adalah menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah. Ini sekarang kan zaman HP. Dimanapun kalian ada, tidak terlepas dari HP itu. Maka hati-hati di dalam menggunakan media sosial. Karena nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan melalui media sosial, poinnya adalah 100. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya adalah membawa VCD porno, buku porno, majalah porno, atau sesuatu yang berbau pornografi dan porno aksi. Ini sering terjadi di HP-HP kalian. Setelah ada penggeledahan, banyak HP yang isinya hal-hal yang porno. Karena di sekolah kita ini setiap setengah bulan mesti ada penggeledahan secara acak. Ini banyak sering terjadi. Lah kalian ini karena masih remaja, saya minta hati-hatilah dalam memakai HP, jangan sampai diisi hal-hal yang bentuknya porno. Berikutnya adalah terlibat langsung maupun tidak langsung berkelahi atau tawuran di sekolah atau di luar sekolah atau antar sekolah. SMK dengan SMA semanis atau SMK kita dengan semabes umpamanya, tawuran di Besuki. Nah ini kalau sampai terjadi, berapa orang umpamanya 10 orang atau 5 orang, maka yang melakukan tawuran atau perkelahian itu nanti akan mendapat poin yang sangat berat, yaitu 150. Maka jangan sampai kalian itu ikut-ikutan apabila diajak untuk tawuran atau berkelahi antar sekolah atau antar teman atau antar kelas, jangan sampai terjadi. Karena poinnya yang telah saya sebutkan yaitu 150. Berikutnya adalah berjudi dalam bentuk apapun. Berjudi dalam bentuk apapun. Jadi kalian sebagai pelajar jauhilah judi. Karena judi itu akan merugikan banyak pihak. Apabila diketahuan, maka kalian akan mendapat poin 150. Berikutnya adalah membawa senjata tajam
senjata api, dan lain-lainnya di sekolah. Ke sekolah membawa arit, atau membawa pisau, atau membawa hal-hal lain yang akan membahayakan orang lain. Ini jangan sampai terjadi, karena poinnya adalah 150. Jadi saya minta kepada kalian, mari kita ikuti tata tertib yang ada ini, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah saya sebutkan. Berikutnya adalah memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah, atau tanda tangan kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah. Jadi kalau tadi saya sebutkan itu memalsukan surat temannya dan lain-lain hal sebagainya, sekarang memalsukan yang lebih tinggi, tanda tangan kepala sekolah ditiru untuk kepentingan sesuatu, atau tanda tangan guru ditiru untuk kepentingan sesuatu. Ini nanti konsekuensinya akan mendapat poin 150. Mengikuti aliran atau perkumpulan atau geng terlarang, komoditas LGBT dan radikalisme. Ini sekarang sudah hebat-hebatnya masalah radikalisme itu. Kalian jangan sampai terkecoh dengan penampilan seseorang, jangan terkecoh dengan ajakan teman yang tidak jelas, terutama yang menyangkut masalah radikalisme dan LGBT, karena poinnya adalah 150. Berikutnya adalah mencuri di sekolah atau di luar sekolah. Jangan sampai terjadi. Kemarin terjadi hal-hal seperti ini, ya, begitu ada PKL, karena di luar sekolah, di industri-industri yang tempat kita praktek itu, terjadi pencurian. Ini sekolah sangat keberatan, sehingga memberi poin sangat besar, yaitu 200. Berikutnya adalah membawa dan menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba atau yang sejenisnya. Ini sedang marak-maraknya dengan istilah pil delta itu jangan sampai terjadi, karena poinnya adalah 250. Mari kita jaga bersama, jangan sampai ikut-ikutan tentang masalah miras santika ini. Cukup teman-teman kita sudah selesai berurusan dengan orang-orang atau pihak-pihak tertentu masalah ini. Yang terakhir, terbukti hamil atau menghamili dan membuat video porno. Saya ulang, karena ini yang terakhir dan pelanggaran yang paling berat, yaitu terbukti hamil atau menghamili. Artinya kalau terbukti hamil itu perempuan, kalau menghamili laki-laki, atau membuat video porno, ini poinnya adalah 250. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita ini. Ini harapan saya selaku pemandu atau yang mengurusi tentang kesiswaan anak-anakku yang saya banggakan. Berikutnya adalah tentang kerajinan. Bentuk pelanggarannya adalah datang terlambat 5 menit. Maksud saya, apabila datang terlambat, poinnya adalah 5. Di kantin saat pelajaran dimulai, itu poinnya 5. Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin. Moro-moro kalian keluar langsung bersembunyi di mana apanya. Itu poinnya 10. Meninggalkan kelas tanpa izin, karena di sini masih belum terpagar sekolah kita. Kadang-kadang kita itu lihat belakang, tanpa izin kepada siapapun kita langsung keluar. Apabila ditemukan, poinnya adalah 10. Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 3K. Nanti kalian ada penjabaran lebih khusus, ada di program kelas. Nanti ini akan diprogramkan oleh masing-masing wali kelas. Maka dari itu kita ikuti piket 7K itu. Kalau tidak melaksanakan, poinnya adalah 10.
tidur di kelas saat pelajaran berlangsung. Poinnya adalah 10. Makanya jangan sampai kita tertidur ya. Untuk itu jangan sering keluyuran malam kalau waktu-waktu jam-jam aktif, sehingga kalian tidak bisa tidak tidur di dalam kelas karena poinnya akan mendapat 10. Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran. Pertama tadi singgung, pelajaran hari Kamis membawa bukunya hari Minggu, hari Sabtu. Itu tidak diperkenankan. Kalau tetap seperti itu, apabila ditemukan, maka kalian akan dapat konsekuensi dengan poin 10. Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah, poinnya 20. Tidak mengikuti upacara, poinnya 20. Karena sekolah kita ini cukup luas, sedangkan lapangan upacaranya ada di sebelah utara, kelas kalian ada di selatan. Kalau jalan ini agak terasa jauh. Kadang-kadang kalian bersembunyi, apa dalam kelas, apa di mana. Itu yang sering terjadi. Dan kalian khusus siswa baru ini, mari jangan sampai tidak ikut kegiatan upacara. Karena ada yang mengontrol dari tim kesiswaan atau tim disiplin. Apabila ditemukan, kalian akan mendapat nilai atau mendapat sanksi dengan sanksi 20. Berikutnya adalah tidak mengikuti kegiatan sekolah. Contoh, ada upacara di lapangan subuh dalam rangka hari besar nasional. Biasanya itu terjadwal. Apabila kalian tidak mengikuti, akan mendapat poin 20. Berikutnya adalah tidak mengikuti ekstrakurikuler. Di samping tidak mendapat nilai di ekstrakurikuler itu, sekolah akan beri sanksi dengan poin 20. Sedangkan pelanggaran tentang masalah kerapian, pertama adalah tidak memakai baju. Maksudnya seragam hari Kamis memakai seragam hari Jumat. Itu poinnya 5. 2. Melipat lengan baju atau baju tidak terkancingkan, bajunya tidak ada kancingnya atau bajunya dilipat. Itu poinnya adalah 5. Seragam yang dicoret-coret, seragam ditulisin apa macam-macam sudah, itu poinnya 5. Tidak memakai kaos kaki atau memakai kaos kaki tapi tidak berlogo SMK Negeri 1 Subuh, itu poinnya 5. Karena nanti kalian, terutama siswa baru ini, akan mendapat kaos yang berlogo SMK Negeri 1 Subuh, itu yang dipakai. Berikutnya adalah tidak berseragam sesuai dengan ketentuan. Jadi ada kaitannya seperti tadi. Seragam hari Senin, dia memakai seragam hari Rabu. Poinnya adalah 10. Berambut panjang terurai peserta didik putri, kecuali non-muslim. Biasanya di sini yang muslim itu rambutnya ditutup dengan jilbab. Apabila terjadi seperti itu, maka akan mendapat konsekuensi dengan skor nilai 10. Menggunakan celana atau rok sobek. Maksudnya celana yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, dilancipkan atau dikecilkan bagian bawah, atau rok yang sobekannya sampai di atas lutut, itu nanti akan mendapat skor 10. Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan. Contohnya seperti ini, di hari Senin memakai kaos kaki hitam, atau sebaliknya di hari Jumat dengan pakaian pramuka malah memakai kaos kaki putih. Maka itu apabila ditemukan oleh tim kedisiplinan akan mendapat poin 10. Tidak memakai ikat pinggang. Ikat pinggang yang telah diberikan kepada kalian itu adalah berlogo SMK Negeri Subuh. Jadi jangan diganti dengan logo-logo yang lain. Karena kalau sudah diganti, apabila ditemukan, kalian akan mendapat skor 10. Menggunakan ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan, warnanya tidak hitam, atau memakai ikat pinggang yang warna-warni.
Ini jangan sampai terjadi. Berikutnya adalah seragam atribut tidak lengkap. Dikala kita memakai seragam putih abu-abu, tidak ada pangkat, tidak ada badge hitam putih, merah putih, tidak ada badge nama, pokoknya kurang lengkap lah. Apalagi sampai kosongan, itu jangan sampai terjadi. Tidak memakai sepatu hitam, maka poinnya 10. Di samping 10, kalian nanti sepatunya itu akan dicat oleh tim kedisiplinan, karena tim kedisiplinan nanti akan menyediakan cat khusus untuk menyemprot sepatu-sepatu yang tidak berwarna hitam. Rambut berwarna selain hitam dan kuku panjang. Jadi rambut merah atau merah muda, pokoknya tidak hitam lah, atau kuku panjang. Itu merupakan kerapian-kerapian yang dilanggar oleh kita. Itu jangan sampai terjadi. Anak-anakku yang saya banggakan, yang terakhir, kalian sebagai warga SMK Negeri Satu ini, saya harapkan ikuti pelaturan-pelaturan yang ada di SMK Negeri Satu ini, sehingga dengan mengikuti aturan seperti itu, maka kita nyaman menjadi warga SMK Negeri Satu ini. Kami sebagai waka yang mengurusi kalian, saya berharap mari ikuti protokol kesehatan selama pandemi ini masih ada di sekitar kita. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Allah selalu mengangkat penyakit-penyakit yang melanda negeri kita ini. Mudah-mudahan kita selamat semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muntaha SAG telah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.